selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi persediaan. Yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. Yang kedua, bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Ada 3 pengakuan, yaitu yang pertama pengakuan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Dan pada saat diterima atau hak kepemilikan atau kepenguasaannya berpindah. Yang kedua yaitu pengakuan beban persediaan. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Yang ketiga yaitu selisih persediaan. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Kita masuk dalam pengukuran. Persediaan disajikan sebesar yang pertama biaya perolehan, di mana apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan biaya, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Yang kedua yaitu harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Yang ketiga yaitu nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Ada 2 sistem pencatatan persediaan. Yang pertama dengan menggunakan metode perpetual. Dalam metode perpetual ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Persediaan SKPD yang menggunakan metode ini adalah SKPD yang melaksanakan belanja bahan obat-obatan dan belanja pupuk. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Yang kedua yaitu menggunakan metode periodik. Dalam metode periodik dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Persediaan yang dimaksud adalah persediaan ATK, alat kebersihan, meterai, alat-alat listrik, dan lain-lain yang berada di semua SKPD. Dalam metode periodik, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan serta dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Jurnal standar persediaan dengan menggunakan metode periodik. Transaksi yang pertama yaitu pembelian persediaan dengan menggunakan uang UP, GU, TU, di mana pada pencatatan oleh SKPD, jurnalnya itu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran dan belanja persediaan pada perubahan SAL. Dan pencatatan pada PPKD yaitu tidak ada jurnal. Transaksi berikutnya yaitu pembelian persediaan dengan menggunakan uang LS, di mana pada pencatatan oleh SKPD, jurnalnya yaitu persediaan pada utang belanja, dan pencatatan pada PPKD yaitu tidak ada jurnal. Transaksi berikutnya yaitu pelunasan utang atau penerbitan SP2D LS barang, di mana pada pencatatan oleh SKPD, jurnalnya yaitu utang belanja pada RK PPKD dan belanja persediaan pada perubahan SAL, dan pencatatan oleh PPKD yaitu tidak ada jurnal.
Transaksi yang kedua yaitu pemakaian persediaan, di mana pada pencatatan oleh SKPD itu tidak ada jurnal dan pencatatan pada PPKD itu juga tidak ada jurnal. Yang ketiga, transaksi yang ketiga yaitu penyesuaian di akhir tahun. Pada pencatatan oleh SKPD, jurnalnya yaitu beban persediaan pada persediaan, dan pencatatan oleh PPKD yaitu tidak ada jurnal. Kita masuk dalam pengungkapan. Laporan keuangan pemerintah daerah mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Kita masuk dalam tanggal efektif. Kebijakan akuntansi berbasis akrual ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2005. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan.